Selamat pagi, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kalian sudah mengenal bilangan kuantum. Nah, sekarang kita belajar konfigurasi elektron berdasarkan teori mekanika kuantum. Nah, kemarin juga sudah membuat konfigurasi elektron, tapi kan menurut Niels Bohr. Kalau ini menurut mekanika kuantum, di mana konfigurasi elektron itu menggambarkan susunan elektron dalam atom sesuai dengan tingkat-tingkat energinya. Nah, nanti di sini ada 3 aturan konfigurasi elektron, ada prinsip Aufbau, kaidah Hahn, dan asas larangan Pauli. Nah, kita pelajari yang pertama dulu, itu prinsip Aufbau. Di sini menurut prinsip Aufbau, elektron menempati orbital secara bertahap dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, bagaimana cara mengurutkannya? Nah, kita buat dulu supaya mudah tingkatan energi. Nah, di sini kan kalian masih ingat kalau angka depan itu menunjukkan kulit ya. Ini 1s. Kulit pertama hanya memiliki orbital s. Kulit kedua memiliki orbital S dan P. Kemudian kulit ketiga punya orbital S, P, dan D. Kemudian 4S memiliki orbital S, P, D, dan F. Kemudian 5S, 5P, 5D, 5F. Kemudian 6S, 6P, 6D, kemudian 7S, 7P. Nah, di sini kita akan mengurutkan. Ini kan supaya mudah dibuat seperti ini dulu tangganya, kemudian gini caranya. Kita buat garis miring. Jadi urutan yang pertama itu adalah 1S. Jadi yang pertama adalah 1S. Ini yang paling rendah energinya. Nah, kemudian berikutnya setelah 1S kemudian 2S. Oke, ini lebih tinggi dibandingkan 1S energinya. Setelah itu kembali lagi ke atas 2P. Kemudian ini tanda panahnya masih bisa ke bawah 3S. Kemudian kembali lagi ke atas 3P, 4S, 3P, kemudian 4S. Kembali ke atas lagi karena sudah ujung ya. 3D, 4P, 5S, 3D, 4P, 5S, kemudian 4D, 5P, 6S, 4D, 5P, 6S, kemudian 4F, 5D, 6P, 7S, 4F, 5D, 6P, 7S, kemudian kembali lagi ke atas karena sudah mentok 5F, 6D, 7P, 5F, 6D, kemudian 7P. Nah, ini urutan energi yang terendah sampai yang tertinggi. Oke, dari 1S yang paling rendah, kemudian naik 2S, 2P, dan seterusnya. Nah, perlu diingat kemarin bahwa orbital S memiliki maksimal elektronnya 2. P maksimal isi elektronnya 6. D maksimal elektronnya isinya 10. F maksimal isinya 14 elektron. Nah, sekarang kita langsung membuat konfigurasi elektronnya. Oke, contoh buatlah konfigurasi elektron dari atom yang pertama, 6C. Nah, tadi urutan yang pertama adalah 1S. Nah, diingat tadi S maksimal 2, maka ditulis di atasnya 2. Kemudian setelah 1S, 2S. S tadi maksimal isinya 2. Nah, untuk menghitung 6 ini, lihat atasnya. Atas jumlahnya baru 2 tambah 2, 4. Sedangkan dimintanya 6, berarti masih kurang. Lanjut ke setelah 2S itu di sini adalah 2P. 2P kurang berapa supaya 6? Tadi sudah 4, maka kurangnya
2. Karena P maksimal isinya 6, berarti boleh diisi 2, tidak boleh lebih dari 6. Lanjut yang kedua, 8U. Konfigurasi elektronnya 1S pertama ya, S tadi 2, kemudian 2S2, 2P. Kita lihat supaya 8 kurang berapa, ini sudah 4, berarti kurangnya 4. Berikutnya yang ketiga, 9F. Berarti konfigurasinya 1S 2, kemudian 2S2, kemudian 2P-nya isinya berapa supaya 9, 2 tambah 2, 4, kurangnya 5. Nah, ini konfigurasi elektron contoh. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke aturan yang kedua. Oke, yang kedua, aturan Hahn. Jika subkulit memiliki lebih dari satu orbital, maka elektron yang mengisi orbital tersebut cenderung untuk tidak berpasangan. Sebab struktur semacam itu memiliki energi yang lebih rendah dibandingkan jika elektron itu berpasangan. Tetap disusunnya dari tingkat energi yang terendah. Jadi kita berharapnya energinya yang rendah. Nah, sekarang kita lihat tadi 6C konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P2. Nah, kalau kita gambarkan S, waktu itu kita pernah belajar S itu karena isinya 2, isinya 1 kotak. Kemudian di sini S 1 kotak, P itu 3 kotak. Nah, 1 kotak ini isinya maksimal 2 elektron, berarti kan 2, 1 ke atas, 1 ke bawah. Ini 2, 1 ke atas, 1 ke bawah. Nah, ini diisi 2, 1 ke atas, 1 ke bawah. Bedanya dengan yang bawah, ini dalam 1 kotak berpasangan, yang ini dipisah-pisah terlebih dahulu. Nah, menurut aturan Hahn yang paling tepat adalah yang nomor 2 yang bawah. Karena energinya lebih rendah, makanya kemarin juga sudah Ibu bilang menggambarkannya elektronnya dibuat satu-satu terlebih dahulu. Kalau misalnya sudah penuh baru kembali lagi ke awal. Begitu. Oke. Jadi ini yang benar, ini kurang tepat karena energinya lebih tinggi. Nah, sekarang contohnya 3216S. Kita buat konfigurasi elektronnya. Tadi kita lihat urutannya kalau lupa ya. Oke, ini kalau lupa kita lihat. Pertama adalah 1S. Tadi S maksimal 2 elektron. Kemudian 2S isinya 2. Kemudian 2P maksimal 6. Kita jumlahkan ini, atasnya baru 10, berarti masih lanjut. Kemudian ini setelah 2P 3S isinya 2. Kemudian 3P isinya kita lihat jumlah atasnya 2 tambah 2 tambah 6, 10 tambah 2 12 supaya 16, berarti kurangnya adalah 4 ya. Berarti di sini kurang 3P 4. Nah, sekarang kalau diminta membuat kotak-kotaknya, berarti tinggal dibuat kotaknya. 1S, S tadi 1 kotak. Isinya 1 ke atas, 1 ke bawah. S 1 kotak, 1 ke atas, 1 ke bawah. P 3 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. S 1 kotak, 1 ke atas, 1 ke bawah. P 3 kotak. Ingat ya, gambarkannya 1 dulu per kotak, 3 ini baru balik ke belakang 4. Nah, sekarang yang CL 3517 CL. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P-nya supaya 17 berarti 5. Kalau diminta menggambarkannya berarti ini S 1 kotak, 1 kotak, 3 kotak terisi semua. Kemudian ini 1 kotak, P 3 isinya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berikutnya yang 14 SI, 1S2, 2S2, 2P6,
3s2, 3p, ini sudah 12 berarti 3p2. S ini isinya 2 elektron, isinya 2, kemudian ini isinya 2, 3, 4, 5, 6, ini 2, nah ini isinya cuma 2 berarti 1, 2. Nah, begini cara penggambaran elektronnya. Aturan yang ketiga adalah larangan Pauli. Di sini elektron tidak boleh memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Maksudnya seperti ini. Ini kan orbital 1s1. Ini 1s2. Nah, masih ingat nilai N LMS ya. Kita lihat yang 1s1. Nilai N-nya itu sama dengan, lihat angka depan kemarin ya, 1. L-nya karena S kemarin 0. M-nya di sini 0. 1 kotak isinya 1. Nah, maka di sini karena tanda panah ke atas, ini S-nya itu adalah plus setengah. Oke, yang 1s2 nilai N-nya angka depan 1, L-nya 0 karena S, M-nya juga 0, maka 1 kotak isinya di sini ada 2, berarti 1 ke atas, 1 ke bawah. Nah, yang terakhir itu S-nya adalah min setengah karena ke bawah tanda panahnya. Nah, dilihat di sini 1s1 dan 1s2 memiliki nilai NLMS. Kalau nilai NLM-nya memang sama, tetapi S-nya berbeda. Makanya di sini tidak boleh memiliki 4 bilangan kuantum yang sama, pasti ada 1 yang berbeda. Misalnya di sini S-nya berbeda walaupun nilai N, L, dan M-nya sama. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya. Oke, berikutnya konfigurasi elektron itu bisa disederhanakan, karena kalau enggak kan ada yang bisa nulisnya panjang sekali seperti ini ya. Nah, cara menyederhanakan yaitu dengan menggunakan unsur-unsur gas mulia. Ini adalah unsur gas mulia. Ada helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Atau supaya mudah mengingatnya, He, nenek, artis, Korea, Sesu, Rene. Nah, nomor atomnya berdasarkan sistem periode unsur yang ada di buku. Ini 2, Ne10, Ar18, Kr36, 54, 86. Nah, kalau sudah dibuat konfigurasinya seperti yang tadi, seperti ini konfigurasinya ya. Sesuai jumlahnya, di sini 2, ini jumlahkan 10, ini jumlahkan 18, dan seterusnya. Nah, cara menyingkatnya itu cari konfigurasi yang sesuai dengan unsur gas mulia. Kemudian sisanya dituliskan. Maksudnya seperti ini. Kita coba lihat konfigurasi 4BE. Itu kan konfigurasinya 1s2 dan 2s2. Nah, ini bisa disingkat dengan notasinya yang ini lebih mirip kemana? Cukupnya kalau ini kan kekurangan, ada 2p. Maka yang cocok ini disingkat yang 1s2 ini menjadi He. Selanjutnya adalah 2s2. Jadi boleh disingkat seperti ini. Nah, 20 Ca kita buat konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Kemudian di sini 4s2. Nah, kalau dilihat ini mirip dengan yang lebih panjang 3p6 ya, berhentinya ya 3p6, berarti ini sampai sini bisa disingkat menjadi AR, sisanya 4s2. Nah, itu adalah contoh penyingkatan penyederhanaan konfigurasi elektron. Oke, berikutnya penyimpangan pengisian elektron dari aturan umum untuk orbital D. Ini khusus untuk orbital D saja. Untuk orbital D, pengisian orbital penuh atau setengah penuh itu relatif stabil. Maksudnya seperti ini. 24Cr itu konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s2 dan 3D supaya 24 ini 10, 20 berarti kurangnya 4. Nah, yang bawah sekalian ya, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 10, 20 berarti kurangnya 9. Nah, ini kurang stabil karena kalau kita gambarkan S ini, ingat ya, satu kotak isinya 2, D itu ada 5 kotak. Oke, ini isinya 4, 1, 2, 3, 4. Yang ini 2, ini 5 kotak. Isinya 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini kan tidak penuh, tidak setengah penuh. Ini juga kurang penuh. Nah, khusus untuk orbital D ini, yang S ini boleh dipindah 1 ke D sini supaya stabil. Ini juga bisa dipindah 1. Maka ini kan tadi bisa disingkat ya. Ini menjadi HNEAR. Ini AR. Sisanya 4S-nya jadi karena pindah 1 jadi 1, 3D-nya jadi 5. Nah, ini lebih stabil karena isinya di orbital D itu dia setengah penuh, ada 5. Yang ini juga begitu, ini lebih stabil kalau dia AR 4, S1, 3D-nya 10. Isinya 1, yang ini isinya penuh semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini lebih stabil dibandingkan yang sebelah kiri. Nah, ini jadi nanti ya kalau ketemu penyimpangan aturan orbital D itu hanya berlaku untuk kalau dia terakhirnya S2 D4 dan S2 D9. Harus berubah karena lebih stabil menjadi S1 D5 dan yang ini S1 D10 karena orbital D lebih stabil kalau dia setengah penuh atau penuh. Oke, itu saja untuk penyimpangan aturan Han. Oke, Ibu beri contoh ya. Di sini diketahui unsur 44Ru, tentukan konfigurasi elektron, jumlah orbital yang elektronnya berpasangan dan tidak berpasangan pada unsur tersebut. Kita buat konfigurasinya dulu. 44Ru itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Ini panjang ya, jadi dituliskan 3p6, 4s2, 3d 10, 4p6, ini 10, 20, 30, 36, berarti 50. Tadi 36 tambah 2, 38. Kemudian di sini berarti 4d 6. Oke, nah di sini sudah dibuat konfigurasinya, ditanyakan elektron yang berpasangan dan tidak berpasangan. Kita gambarkan ruang-ruang orbitalnya, kotak-kotaknya ya. S tadi satu kotak isinya 2, satu kotak isinya 2, P 3 kotak isinya di sini 6 penuh semua, S satu kotak, P 3 kotak penuh semua, S satu kotak, D 5 kotak. Oke. D4P 3 kotak. Kemudian S 1 kotak. D itu ada 10 kotak. 1, 2, 3, 4, 5 isinya 6. Nah, maka yang dihitung adalah jumlah orbital yang berpasangan, berarti kotak yang berpasangan. Ada berapa kotak yang ada pasangan elektronnya? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti ada 20 orbital yang
berpasangan. Yang tidak berpasangan itu ada, kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 orbital yang sendiri-sendiri ya. Nah, itu soal nomor 1. Berikutnya soal nomor 3. Tentukan konfigurasi elektron dari unsur 31Ga dengan notasi gas mulia. Berarti disingkat ya. Kita lihat 31Ga dulu, kita buat, kalau masih bingung kita buat yang panjang dulu. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, kemudian 4S2, ini 10, 20, masih 20, 30, berarti ini 4P, 10, 20, 30, 4P1. Nah, jadi di sini kan kita bisa singkat sampai 3P6 itu dia AR, sisanya 4S2, 3D10, 4P1. Nah, itu contohnya. Semoga bisa dipahami. Jika masih ada pertanyaan silakan tanyakan, boleh lewat forum diskusi di GC ataupun di WA. Terima kasih, semangat.